manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Ya Allah, Imaduddin, ente kagak tahu apa yang muliain Allah, yang hinain Allah, yang angkat derajat Allah, yang ngerendahin derajat Allah. Ente tenang aja. Kesian emak ente, kesian bapak ente punya anak pembenci. Jangan makannya kagak rapi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita melihat seorang bapak menasihati Kiai Imaduddin. Ini dinasihati benar, seolah-olah yang dinasihati itu bukan Kiai, dan seolah-olah yang dinasihati itu tidak tahu apa-apa, semisal begundal. Itulah nasihat yang sepintas kita dengar, tidak terlalu kasar, tetapi maknanya sangat menghujam ke dalam hati seorang yang bernama Kiai. Kita lihat videonya. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Ya Allah, Imaduddin. Kalau kata orang Betawi, istighfar. Ente makan apaan emang? Sampai segitu bencinya ente punya hati. Kata orang Betawi, ente punya hati berbulu, dengki banget. Masa iya nyanyian lebih manfaat daripada nasihat 70 habaib? Ngawur aja ente. Akal sehat dipakai, Imad. Jangan segitu bencinya. Emang salah apa habaib sama ente? Sampai segitunya ente punya hati gelap. Istighfar. Emang ente udah kebangetan susah sampai jual kebencian. Ente kagak tahu apa yang muliain Allah, yang hinain Allah, yang angkat derajat Allah, yang ngerendahin derajat Allah. Ente tenang aja. Kesian emak ente, kesian bapak ente punya anak pembenci. Jangan makannya kagak rapi nih ah. Hati jadi rusak banget. Jangan, Mat. Istighfar Imad. Semoga manfaat ya. Orang bapak yang menasihati Kiai Imaduddin terkait statementnya ataupun ceramahnya yang mengatakan 70 orang habaib yang berceramah tidak ada manfaat sama sekali dibandingkan dengan satu lagu sebujur bangkai Roma Irama. Terkait inilah bapak ini menasihati Kiai Imaduddin. Masa katanya sebujur bangkai lagu musik bisa menandingi nasihat 70 orang habaib? Yang benar saja katanya. Dan lebih lanjut dia mengatakan, segitunya kebencian yang engkau tanam sehingga tega-teganya mengeluarkan pernyataan yang demikian. Ente makan apa katanya? Kasihan emak ente, kasihan bapak ente punya anak yang pembenci katanya. Mungkin ini Kiai Iman makannya kurang beres, lanjutnya. Dan juga mengatakan, apa ente sudah sangat susah sehingga ke mana-mana dan di mana-mana menjual kebencian. Itulah saudara sekalian, apa yang kita katakan benar belum tentu benar pada orang lain. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik sama orang lain. Maka apapun yang akan kita kerjakan, maka janganlah sembrono. Apapun yang kita ucapkan, jangan hanya lepas sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Mengkaji dulu baik buruk, mudarat dan manfaatnya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.